Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya Istiana Prismasari dari kelas 11 Agritan B. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai sejarah pengertian kolonialisme, imperialisme, dan faktor-faktor lahirnya kolonialisme imperialisme. Yang pertama, apa itu kolonialisme? Kolonialisme berasal dari kata koloni. Menurut bahasa Latin, artinya pemukiman. Upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya alam. Yang kedua, imperialisme. Imperialisme merupakan istilah yang berasal dari kata imperator, artinya memerintah. Imperialisme ialah suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Terdapat 3 faktor penyebab lahirnya kolonialisme dan imperialisme. Apa saja? Yang pertama, faktor utama. Yang kedua, faktor pendukung. Yang ketiga, faktor pemicu. 1. Faktor utama. A. Gold atau kekayaan. Keinginan bangsa Eropa untuk berdagang secara langsung dengan dunia timur adalah kekayaan sebanyak-banyaknya. Paham merkantilisme adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki serta besarnya volume perdagangan suatu negara. B. Gospel atau menyebarkan agamanya. Menyebarkan iman Kristiani ke wilayah jajahan. Maka mereka telah mengembangkan tugas sebagai orang Katolik yang taat. C. Glory atau kejayaan. Bangsa Portugis selalu menancapkan padrau di wilayah jajahan. Padrau adalah batu prasasti yang bergambar lambang kejayaan Portugis yang sekarang disebut Portugal. D. Faktor militer. Maksudnya, kaum imperialis menginginkan suatu daerah tertentu yang digunakan sebagai pertahanan atau mengimbangi kekuatan bangsa lain. Selanjutnya, kita akan membahas faktor yang kedua, yaitu faktor pendukung. A. Adanya penemuan baru dalam teknologi, misalnya kompos, navigasi, kartografi, atau pembuatan peta. B. Adanya semangat dan idealisme pribadi. Sejak Galileo Galilei mengatakan bahwa bumi itu bulat, mereka tertantang untuk membuktikan teori itu. Rasa penasaran dan idealisme pribadi ini kemudian ditulis sebagai sejarah. Yang ketiga yaitu faktor pemicu. Jatuhnya Konstantinopel yang dikuasai bangsa Turki Utsmani pada tahun 1453 dengan dilakukannya perjalanan era samudera atau penjelajahan samudera. Faktor ini dilatar belakangi oleh motif ekonomi, agama, dan politik atau glory. Dipicu oleh jatuhnya Konstantinopel serta didukung oleh penemuan teknologi baru dalam bidang pelayaran dan idealisme pribadi para penjelajah. Selesai, cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.